Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel Cerita Horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki. Di sebuah desa terpencil di tengah hutan, terdapat sebuah tempat yang dianggap terlarang oleh warga. Di tempat itu, hiduplah seorang wanita bernama Maya yang dikenal sebagai pelacur. Maya adalah sosok yang cantik, dengan rambut panjang hitam dan mata yang lebar dan disukai banyak pria. Namun, di balik wajahnya yang menarik, terdapat kisah menyedihkan. Maya hidup dalam keterasingan dan pengabaian, terpisah dari keluarganya, dan masyarakat desa menolak untuk menerimanya. Hidup di desa yang konservatif, warganya bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku. Maya selalu menjadi sasaran ejekan dan hinaan. Setiap malam, para lelaki desa datang untuk menggunakan jasanya, tetapi mereka selalu menutupi identitasnya dengan nama samaran dan wajah tertutup. Bagi mereka, Maya hanyalah objek kesenangan, tanpa melihat sisi kemanusiaan yang dimilikinya. Di siang hari, saat dia berjalan menyusuri jalan setapak dengan hati yang hancur, mendengar bisikan-bisikan sinis dari para wanita desa yang mencemoohnya. Di suatu malam yang gelap, perasaan putus asa dan kesepian mengambil alih diri Maya. Maya duduk di depan rumahnya yang kumuh, meratapi nasibnya. Tiba-tiba datang sekelompok lelaki yang dipenuhi amarah mendekatinya. Mereka terprovokasi oleh desas-desus warga bahwa Maya telah merusak nama baik desa. Dalam keadaan mabuk dan dipenuhi kebencian, mereka menyerang Maya, menganiaya, dan membunuhnya tanpa rasa belas kasihan. Maya terjatuh dengan tubuh lebam dan penuh luka sabetan senjata tajam. Dalam kondisi yang mengenaskan dan teraniaya, sebelum nafasnya yang terakhir keluar, dengan suara parau Maya berucap, "Kalian tidak akan pernah melupakan namaku." Sejak malam kelam itu, kedamaian desa berangsur-angsur sirna. Setelah insiden pembunuhan, keanehan mulai merebak. Suara tangisan lembut sering terdengar di setiap malam, dan para penduduk mulai merasakan gelombang dingin yang tidak wajar. Bayangan wanita bergaun putih terlihat berkeliaran di sekitar tempat pelacuran tempat Maya dibunuh. Masyarakat berusaha menutupi kejadian tersebut, beranggapan bahwa itu hanya pengaruh pikiran mereka yang terbebani rasa bersalah. Beberapa minggu kemudian, peristiwa aneh menjadi semakin intens. Kecelakaan demi kecelakaan terjadi. Satu persatu, para pelaku pembunuhan Maya mengalami nasib sial. Mereka jatuh dari tebing saat berburu, terjatuh ke dalam jurang saat mengikuti festival desa, dan bahkan ada yang tiba-tiba terjangkit penyakit misterius. Kejadian ini membuat para warga desa panik dan ketakutan. Mereka mulai mendiskusikan rumor tentang arwah Maya yang menuntut balas. Hampir semua penduduk desa yang terlibat dalam pembunuhan akhirnya mengalami mimpi buruk yang menghantui. Dalam mimpi itu, mereka melihat wajah Maya dengan tatapan penuh kemarahan dan kesedihan. Ketika terbangun, mereka terengah-engah dan berkeringat dingin, dan di tubuh mereka ada bekas cakaran serta mengeluarkan darah hitam kental. Menyadari bahwa mereka tidak bisa lari dari dosa yang telah dilakukan. Suatu malam, satu dari mereka yang bernama Rahman tiba-tiba hilang. Dia menyembunyikan rahasia kelam dan kesalahan yang tak terkatakan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya, tetapi semua orang menyadari bahwa kutukan itu semakin nyata. Penduduk desa mulai terpecah belah. Sebagian warga mendukung penegakan keadilan untuk Maya, sementara yang lain memilih untuk menutup mata dan melanjutkan hidup seolah semua itu tidak pernah terjadi. Arif,
seorang pemuda yang tumbuh di desa, merasa iba dan tergerak hatinya. Dia tidak bisa membiarkan arwah Maya terus tersiksa. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengusir kutukan ini adalah dengan mencari pengampunan. Arif mulai mengumpulkan semua orang yang terlibat dan dia mengusulkan untuk meminta maaf kepada arwah Maya. Pada malam yang penuh ketegangan, Arif mengorganisir sebuah ritual perdamaian di tempat pelacuran tempat Maya dibunuh. Semua yang terlibat berkumpul. Dalam suasana yang mencekam, Arif memimpin doa, meminta agar arwah Maya diberikan ketenangan dan agar mereka semua diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Mereka menyalakan lilin, menciptakan sebuah altar kecil untuk menghormati Maya. Namun sebelum ritual itu berakhir, langit tiba-tiba gelap. Suasana menjadi tegang ketika petir menyambar di kejauhan, disertai hujan deras yang menghantam atap. Warga desa, walaupun ketakutan, berpegang pada harapan bahwa arwah Maya akan memaafkan mereka. Saat intensitas badai meningkat, semua orang terdiam, memandangi ke arah cahaya yang bergetar berasal dari lilin-lilin yang menyala. Suara itu semakin jelas. Siapa yang berani memanggil namaku? Tanpa terduga, bayangan wanita bergaun putih muncul di tengah mereka. Maya, yang saat hidupnya penuh dengan rasa sakit, kini berdiri di hadapan mereka dengan aura yang menakutkan. Warga desa yang hadir bergetar hatinya karena ketakutan. Tetapi Arif mencoba menenangkan warga. Dia berdiri, "Wahai Maya, kami semua ada di sini untuk meminta maaf atas perlakuan kami. Kami telah membiarkan amarah dan kebencian mengendalikan tindakan kami." Arif berbicara dengan suara lirih tapi tegas. "Kami tahu, kami tidak berhak menghakimi hidupmu. Kami ingin kamu tahu bahwa kami menyesal, dan kami berharap arwahmu bisa tenang dan tidak menebar teror lagi," ucapnya. Maya mengangkat tangannya, dan sekejap itu semua hening. Dari sorot matanya yang tajam tersirat kemarahan dan kesedihan mendalam. "Kalian ingin meminta maaf? Bisakah kalian mengembalikan hidup yang telah direnggut dariku?" Para lelaki itu menuduhku dan mencampakkan jiwa ini ke dalam kegelapan. Aku tidak ingin dijadikan bulan-bulanan. Namaku tidak seharusnya dilupakan. Ritual yang awalnya dimaksudkan untuk memohon pengampunan kini berubah menjadi momen introspeksi. Warga desa menyadari bahwa mereka harus melakukan lebih dari sekadar berdoa. Mereka perlu mengambil tindakan yang nyata. Beberapa dari mereka melangkah maju, berlutut, dan mengakui dosa mereka. Seorang wanita tua, yang dulunya selalu mencemooh Maya, bahkan melangkah maju dengan penuh penyesalan. "Maafkan aku, Maya. Aku tak melihatmu sebagai manusia. Aku hanya memperhatikan aib yang kau bawa." Maya, dengan tatapan penuh amarah dan kebencian, mulai mendekati altar. "Aku belum selesai dengan kalian." Suaranya diiringi petir yang menggelegar dan langit yang menjadi semakin kelam. "Kesedihanku tidak akan sirna selama ingatan yang menyakitkan ini masih ada. Keterasinganku tidak akan terhapus tanpa keadilan." Warga desa menatapnya, ketakutan merambat di dalam hati mereka. Kekuatan energi di sekitar mereka terasa bergetar, seolah dunia ingin menuntut sistem dalam alam semesta untuk memenuhi permohonan arwah yang terluka. Arif merasakan gelombang warga desa yang ingin melarikan diri, tetapi dia bersikeras untuk tetap di sana. "Jika ada cara untuk membuktikan bahwa kami layak mendapat pengampunanmu," Arif berkata sambil menegakkan punggung, "apapun yang perlu kami lakukan, kami siap." Tuturnya dalam keheningan yang mendalam. Maya tersenyum samar. "Baiklah. Jika kalian ingin menebus kesalahan, buktikan dengan tindakan. Temukan sesuatu yang hilang dariku, suatu kebenaran yang telah terkubur, dan bawakan itu kepadaku." Tiba-tiba,
bayangan Maya mulai redup, terhisap oleh kegelapan. Suara lembutnya menjadi lirih. Sampai kalian menemukan apa yang hilang, aku akan tetap di sini, terkurung dalam kesedihan. Temukan Rahman, suara Maya terdengar mengerikan. Semua orang terdiam, menatap satu sama lain, bingung dan ketakutan. Rahman, lelaki yang hilang, seolah menjadi kunci untuk mengakhiri kutukan ini. Warga kini tersadar, mereka harus mencari dan menemukan Rahman sebelum waktu habis. Arif memimpin warga dalam pencarian, merangkai petunjuk dan berusaha menggali kembali sejarah kelam yang membawa pada kematian Maya. Pencarian membawa mereka ke lokasi-lokasi yang terlupakan. Hingga di tengah hutan, mereka menemukan sebuah gua yang tersembunyi, dipenuhi dengan misteri masa lalu. Di dalam gua, mereka melihat dinding-dinding yang dipenuhi tulisan, menjelaskan kisah kelam Rahman dan kebenciannya terhadap Maya. Saat mereka membaca tulisan itu, sosok Rahman tiba-tiba muncul dalam bayang-bayang. "Kalian jangan mendekat. Aku tidak ingin kembali," teriaknya dengan nada yang penuh ketakutan. Warga desa terhenti, terpaku dengan wajah terkejut. Arif mencoba menjelaskan bahwa mereka datang untuk membawanya pulang dan memperbaiki kesalahan. Namun, Rahman tampak ketakutan, seolah ada sesuatu yang mengikatnya pada tempat itu. "Aku terjebak di sini," katanya dengan suara parau. "Maya, dia membutuhkan lebih dari sekadar permintaan maaf. Dia ingin kebenaran terungkap." Mata Arif melebar. "Apa maksudmu? Apa yang kau tahu tentang Maya?" Rahman memegang kepalanya, seolah berjuang dengan kenangan yang menyakitkan. Dia bukan hanya korban. Ada sesuatu yang lebih dalam. Ada rahasia yang aku sembunyikan, dan aku tidak tahu bagaimana itu bisa menghapus kutukan ini. Jika kalian mengetahui kebenarannya, kalian mungkin bisa membebaskan arwahnya. Sebelum Arif bisa bertanya lebih lanjut, tindakannya terhalang oleh suara gemuruh dari dalam gua. Gemuruh itu membuat tanah bergetar dan sebagian dinding gua mulai runtuh. Dengan panik, Arif dan yang lain menyadari bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. "Kita harus pergi," Arif berteriak. Namun, saat mereka berbalik untuk melarikan diri, suara Maya kembali bergaung di telinga mereka. "Kalian belum berbuat apa-apa. Rahman, kau harus memilih." Maya, dalam bentuknya yang samar, tampak terjepit antara dunia mereka dan kegelapan. "Jika rahasia ini tidak terungkap, aku akan terjebak selamanya. Kamu punya waktu yang sangat terbatas. Temukan kebenaran sebelum semuanya berakhir." Dari kegelapan tiba-tiba muncul cahaya terang yang seakan menarik perhatian mereka. Suara gemuruh semakin keras, menciptakan suasana yang mencekam bagi setiap orang yang berada di dalam gua. Rahman berjuang melawan kecemasan. "Aku berada di ambang kebangkitan atau kejatuhan." Dengan keputusan yang harus diambil dalam waktu singkat, semua orang saling tatap. Arif merasakan beban di dalam dadanya, mengetahui bahwa hidup mereka, termasuk Rahman dan arwah Maya, tergantung pada kebenaran yang harus disampaikan. Seketika, gua itu bergetar lebih hebat, dan pintu keluar tampak semakin jauh. Dingin menyergap, dan cahaya terang itu mulai memudar. Apakah kita akan membiarkannya terjebak selamanya? Arif berteriak dengan penuh semangat, mengharapkan jawaban yang segera dari temannya. Tanpa menyadari bahwa keputusan yang diambil bisa membuat segalanya entah kemana, suara tangisan mendayu-dayu mulai menggema. "Selesaikan ini," teriak Rahman, ketakutan dan putus asa mendalam di hatinya. Waktunya hampir habis. Dengan rasa takut dan harapan yang melingkupi, Arif meneguhkan langkahnya,
Bahkan ketika dinding gua mulai runtuh dan misteri yang terpendam mengintai dari balik bayangan. Apa yang akan ditemukan Arif dan warga desa? Dan apakah mereka dapat mengungkap kebenaran sebelum terlambat? Atau akankah mereka dibiarkan terjebak dalam kegelapan selamanya? Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.